Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi, anak-anak. Walaupun kalian melihatnya siang, malam, ya, tapi tetap semangat pagi. Anak-anakku sekalian, sebelum kita menginjak ke materi pembelajaran berikutnya, perlu saya ingatkan, anak-anak jangan sampai melupakan materi-materi yang sudah kalian dapatkan sebelumnya, karena ini ada hubungannya, anak-anak. Oke, masuk ke pembelajaran. Kompetensi dasar 3.4. Memahami penerapan pola lantai dan gerak tari tradisional berdasarkan unsur pendukung tari sesuai iringan. Materi pembelajaran yaitu pola lantai pada gerak tari tradisional. Tujuan pembelajaran, ya, setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu dengan benar dapat satu, ya, menjelaskan penerapan pola lantai dan gerak tari tradisional berdasarkan unsur pendukung tari sesuai iringan. Yang kedua, dapat mengidentifikasi penerapan pola lantai dan gerak tari tradisional berdasarkan unsur pendukung tari sesuai iringan. Yang ketiga, menulis penerapan pola lantai dan gerak tari tradisional berdasarkan unsur pendukung tari sesuai iringan. Anak-anakku sekalian, coba lihat gambar di atas. Coba semuanya melihat. Oke, petunjuk kerja, amati gambar di atas. Apa pendapatmu tentang gambar di atas? Ini tes lisan, anak-anak. Ayo, siapa yang bisa? Coba. Oke, bagus, lanjut. Anak-anakku, ya, di sini ada beberapa contoh desain bentuk panggung atau disebut pentas. 1 bentuk pentas segitiga, 2 bentuk pentas huruf L, 3 bentuk pentas amphitheater, 4 bentuk pentas proscenium, 5 bentuk panggung campuran, dan sebagainya. Baik, kita bahas dengan gambar, anak-anak, ya. Yang pertama, bentuk pentas segitiga. Auditorium membentuk segitiga, daerah permainan berada di dalamnya, anak-anak. Kamu lihat di situ, ya. Auditorium sisi kiri, sisi kanan, dan belakang ini maksudnya auditorium ini adalah tempat daripada penonton. Play area di sini adalah tempat penari di situ, ya, unjuk kebolehannya, ya, atau tempat pentasnya. Lanjut, pentas huruf L, ya, auditorium, ya, tempat penonton seperti huruf L, anak-anak, daerah permainan berada di dalam sudutnya, ya. Lanjut, bentuk pentas amphitheater berundak-undak seperti atas tadi, anak-anak. Kalian harus tidak usah menggambar yang sulit-sulit, ya. Kalian harus berinovasi, berkreasi bagaimana supaya dapat dipahami. Yang penting jelas, ya. Auditorium berundak-undak, daerah permainan terletak pada lantai yang lebih rendah. Undak-undak itu terdapat pada lereng dinding gunung ketinggian yang dibuat. Ini kalau di gunung, anak-anak. Ada contoh misalkan di Bali, ya. Kalau kalian melihat pergelaran tari di Bali di sana, ya, bentuk pentas amphitheaternya berundak-undak, ya. Play areanya berada di bawah, kemudian penontonnya, ya, tidak di samping kiri atau di sebelah kiri aja atau samping kanan aja, tapi di sebelah kiri, kanan, dan sebelah tengah. Oke, lanjut. Anak-anak, ini area pentas proscenium adalah pentas yang dilihat dari satu arah penonton, anak-anak, ya. Di sini maksudnya, anak-anak, ya, jadi pentas di sini, ya, penonton melihat hanya satu arah saja, ya. Di sini misalkan ada pertunjukan drama tari, sendal tari, lodrok atau ketoprak dan sebagainya, ya. Lanjut. Anak-anak, tata panggung campuran adalah panggung bentuk kapal, ya, yang dapat dilihat dari segala arah. Jadi ini pentas, ya, panggung atau pentas ini bentuk kapal, jadi bisa dilihat dari segala arah, ya. Anak-anakku sekalian, nanti cara mengerjakan seperti ini, ya, di lembar tugasnya nanti. Bentuk panggung dan jenis pementasan, ya, ada nomor bentuk panggung dan jenis pementasannya apa. Kalau kita menggunakan bentuk panggungnya panggung proscenium, coba dilihat. Jadi kalian tidak usah sulit-sulit menggambar, anak-anak. Yang penting dapat dipahami, ya. Kemudian jenis pementasannya adalah pertunjukan lodrok, bisa di situ. Pertunjukan wayang orang, mungkin sebuah tari ngremo dan sebagainya. Paham? Lanjut. Anak-anak, ini ada hubungannya tadi, anak-anak, dengan jenis pementasan. Bagaimana kalian cara
menggarap sebuah karya tari ya, untuk siap diikut ya di dalamnya ya. Coba kamu lihat gambar tersebut ya. Petunjuk kerja ya, apa pendapatmu tentang gambar di atas? Ini juga tes lisan anak-anak ya. Coba perhatikan ya, kira-kira bisa anak-anak? Bagus, oke. Tari menurut temanya ya, ini cara mengerjakan ada selalu berhubungan anak-anak. Tari menurut temanya ada dua, yaitu tari dramatik dan tari non dramatik ya. Tari dramatik yaitu suatu tarian bercerita baik secara lengkap maupun sebagian ya. Kemudian tari non dramatik di sini hanya tarian tidak bercerita anak-anak, tari lepas ya. Ini sama-sama punya sinopsis ya, tari dramatik dan non dramatik. Tapi kalau dramatik ini lebih banyak sinopsisnya ya, ceritanya maksudnya ya. Kalau tari non dramatik ini hanya sekilas info ya, seperti itu. Anak-anakku sekalian, tari dramatik terbagi menjadi dua, yaitu drama tari dan sendera tari. Drama tari di sini adalah tari bercerita menggunakan dialog anak-anak. Dialog ini bisa berupa tetembangan, tidak hanya berkata-kata, tapi hanya bisa berupa tetembangan. Contohnya begini. Siwa pate marmoson timbali ingsun paring weruh marang sira yen sira antuk wangsite saka dewa linuhung bla 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 ya. Seperti ini adalah komunikasi, cara komunikasi tapi berbentuk tetembangan. Oke ya. Kemudian sendera tari, yaitu tari bercerita ya, tidak berdialog, sama-sama bercerita tapi tidak menggunakan dialog anak-anak. Hanya alur ceritanya mengikuti tapi tidak menggunakan dialog. Ya, sama-sama punya alur cerita. Cara mengerjakan begini nanti anak-anak, temanya ya sudah ditentukan, yaitu tari dramatik. Judulnya Sendera Tari Ramayana. Saya kepingin nanti bagaimana kalian mengerjakan ya. Sinopsisnya ini harus diperpanjang anak-anak, karena di sini jadi hanya saya singkat aja ya. Mengisahkan kisah Rama dan Sinta yang sedang bla 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 bla. Ini paling tidak ya sampai pertemuan terakhir Sinta dan Rama, seperti itu. Ya, penulisan tarinya ada nomor, nama ragam, bagan, adegan, musik, iringan, dan pola lantai seperti biasanya anak-anak ya. Kalau adegan di sini misalkan gerak apa? Misalkan pertemuan gerak Rama Sinta ya, bagannya ya orang dua, misalkan bagaimana nanti kalian menggambar, tidak usah sulit-sulit, cukup dengan garis saja ya. Adegan yaitu pertemuan Rama Sinta ya pada saat bla 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 bla. Nah, seperti itu. Paham? Ya, dan jangan lupa kalau nama ragam harus ada kata-kata gerak ya. Anak-anakku sekalian, selamat bekerja, sukses selalu. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.